Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang di rumah, yang Yanda cintai, Yanda rindukan, semoga kita semua diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pemirsa yang ada di rumah yang berbahagia, semoga kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah puasa dengan lebih baik dan diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Anak-anak yang Yanda cintai, ada beberapa hal yang harus kita hindari di bulan Ramadan, di bulan suci, di bulan yang penuh rahmat, yang penuh ampunan, dan di bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala bukakan segala pintu ampunannya, dibukakan segala pintu rahmat, rezeki dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tidak semua puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua kaum muslimin. Ada beberapa hal yang harus kita hindari supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam sebuah riwayat yang sangat panjang sekali hadisnya, bahwasanya tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Siapa mereka? Mereka itu ada 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang rajulun mudminul khamr. Yang pertama adalah orang yang kecanduan dalam meminum khamr, meminum minuman keras. Orang yang tidak berhenti-berhenti dalam kemaksiatan, yang selalu meminum minuman keras. Misalkan dia berpuasa di siang hari, namun di malam hari dia masih meminum khamr, maka ini tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Puasa yang dia laksanakan di bulan Ramadan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan mendapatkan ampunan, maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunannya saja tidak diberikan, apalagi maafnya Allah Subhanahu wa taala saja tidak diberikan, apalagi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya antara maaf dan ampunan? Kalau ampunan itu segala amal yang dicatat dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala keburukan yang dicatat, yang tercatat di dalam kitab amalnya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun maaf dari Allah Subhanahu wa taala, segala amal keburukannya itu masih tercatat, namun tidak dihapus, tapi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah orang aqul walidain, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Durhaka kepada orang tuanya itu tidak mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dipandang saja tidak dapat, apalagi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho Allah Subhanahu wa taala berada dalam ridho kedua orang tua. Maka anak-anakku sekalian dan para pemirsa yang ada di rumah, dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala azza wa jalla, man asbaha murdiyan liwalidayhi wa musqitan li fa ana anhu radin.
wa man asbaha murdiyan li wa muskhitan li walidayhi fa ana anhu sakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menjadikan ridho kepada kedua orang tuanya dan dia membuat aku murka, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku tetap ridho kepadanya. Dan barang siapa membuat aku ridho namun dia telah membuat kedua orang tuanya murka, maka aku murka kepadanya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya segala amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika orang tua kita tidak ridho kepada kita. Jika kita berbuat durhaka kepada orang tua kita, maka segala amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat kisahnya seorang sahabat Alqamah, betapa beliau hidupnya bersama Rasulullah, sholatnya bersama Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah. Namun dia tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat ketika sakaratul maut kecuali setelah mendapatkan ridho dari orang tuanya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus kita menjadi anak yang berbakti dan tidak ada halangan sedikit pun untuk kita berbakti kepada orang tua, baik ketika kita dekat bersama mereka maupun kita jauh bersama mereka. Ketika kita dekat, kita harus membantu mereka, menyenangkan hati mereka. Ketika kita jauh, kita harus selalu mendoakan mereka. Maka dalam sebuah athar menyebutkan, barang siapa yang mendoakan kedua orang tuanya 5 kali sehari setelah selesai sholat, maka Allah mencatatnya menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga adalah qati'ur rahim. Yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memutus tali silaturahim. Tali silaturahmi yaitu hubungan antara saudara kita, hubungan antara kerabat kita, hubungan antara teman kita, hubungan dengan sesama saudara muslim kita. Dan silaturahmi dengan silaturahim itu berbeda. Namun silaturahmi itu lebih umum daripada silaturahim. Silaturahim adalah menyambung tali sedarah, serahim, yaitu saudara kandung. Maka ini harus kita saling memaafkan, saling menyambung tali silaturahim sebelum bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan rahmat, pandangan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena la yadkhulul jannah al-qati, tidak akan masuk surga. Siapa yang tidak akan masuk surga? Orang yang memutus tali silaturahim. Kemudian yang keempat yang tidak dipandang oleh Allah yaitu orang yang bermusuhan. Musyahid adalah orang yang saling bermusuhan, bertengkar, adu sini, adu domba dan lain sebagainya, bertengkar antara saudara muslimnya, maka tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara menghilangi permusuhan, pertengkaran, saling membenci dan lain sebagainya itu dengan tasafahu, yaitu saling bersalaman, sering-sering bersalaman. Dengan sering bersalaman maka akan menghilangkan rasa kebencian. Tahadaw, dengan saling memberi hadiah, dengan saling memberi hadiah, dengan saling memberi hadiah akan menghilangkan rasa permusuhan, kebencian. Maka ini adalah solusi untuk kita menghindari saling membenci, saling bermusuhan antara
saudara kita sesama muslim. Maka innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Karena sesungguhnya antara satu orang yang beriman dengan orang yang beriman itu adalah seperti saudara. Maka jangan sampai kita memutus tali persaudaraan kita. Ya. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka perbaikilah tali persaudaraan kalian. Ya. Jadi hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjaga hubungan kita ini supaya kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pandangan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit ini yang dapat kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dijauhkan dari 4 golongan tersebut. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.